Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai filsafat. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Dasar-dasar filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari berbagai hal seperti hakikat realistis, keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang merupakan perpaduan antara philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Universal yaitu berpikir luas dan menyeluruh, tidak membatasi diri, dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang. Mendasar yaitu cara berpikir yang dalam hingga sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial. Radikal yaitu berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya untuk menemukan hal-hal yang esensial. Kritis yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang. Kemudian, rasional yaitu berpikir menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara logis. Spekulatif yaitu berpikir yang didasarkan pada pemikiran yang matang, bukan coba-coba tanpa dasar pemikiran. Sistematis yaitu berpikir mengikuti pola dan metode yang runtut dan logis. Objek filsafat. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, yang meliputi segala pengetahuan dan hal-hal yang ingin diketahui manusia. Objek filsafat ini sangatlah luas dan mencakup banyak hal, meliputi alam, manusia, Tuhan, kebenaran, materi, pikiran, hubungan antara materi dan pikiran, ruang dan waktu, sebab-sebab, dan kebebasan. Objek filsafat juga dapat dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Objek material menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas untuk memahami hakikat ada. Cakupan objek material filsafat meliputi hal-hal yang konkret atau nyata maupun hal yang tidak tampak atau abstrak. Objek formal, metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada. Tujuan filsafat. Tujuan khusus dari filsafat adalah mencipta atau menjadikan manusia berilmu yang selalu giat mencari kenyataan kebenaran dari semua masalah pokok keilmuan. Kedudukan filsafat sebagai induk segala pengetahuan, Queen of Knowledge, sangat penting sebagai menjadi landasan keilmuan. Filsafat juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang dunia, jagat raya, serta eksistensi. Filsafat juga mengajukan pertanyaan tentang cara mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan, meskipun cara mereka mencari kebenaran berbeda. Berikut beberapa hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat mencoba mencari kebenaran dengan cara menjelajahi atau menziarahi akal budi secara radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya. Mengakar, sistematis, logis dengan urutan dan adanya keterhubungan yang teratur, dan integral, universal, umum, serta tidak merasa terikat oleh ikatan apapun, kecuali oleh ikatan tangannya sendiri, yaitu logika. Agama mencoba untuk menjelaskan, mengungkap, dan membenarkan suatu kebenaran, yaitu bersumber dari wahyu. Sedangkan manusia mencari kebenaran terhadap agama itu dengan cara mempertanyakan berbagai masalah dari kitab suci dan firman Tuhan. Dengan beberapa pernyataan di atas, maka bisa dibilang bahwa filsafat mempunyai batasan pikiran yang lebih luas dibanding ilmu. Perbedaan filsafat, ilmu, dan agama yaitu mengambil sumber pengetahuan yang sama yang berupa logika, akal, pikiran, alasan, dan nalar untuk mencari kebenaran. Sedangkan agama menggunakan wahyu untuk menjelaskan dan membenarkan kebenaran. Filsafat dan ilmu berbeda pada titik tekan, yaitu ilmu mengkaji bidang yang terbatas dan lebih bersifat analitis dan deskriptif, serta menggunakan observasi, eksperimen, dan klasifikasi data atas gejala-gejala tersebut. Sedangkan persamaan filsafat, ilmu, dan agama, yaitu bertujuan untuk kebenaran
dan bertindak atas rumusan mengenai suatu kebenaran. Filsafat berusaha mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian, sedangkan agama berusaha menjelaskan kebenaran melalui wahyu Tuhan. Titik singgung antara filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan, yaitu jika filsafat menggunakan kebenarannya melalui akal budi yang bebas dalam mencari sebab yang paling dalam berdasarkan kemampuan pola pikir manusia yang terbatas, sedangkan ilmu didapat dari penyelidikan, pengalaman, serta percobaan, dan agama kebenaran yang didapat tidak akan lepas dari keyakinan dan keimanannya. Sejarah awal perkembangan filsafat. Pada awalnya, masyarakat Yunani menggunakan mitologi sebagai cara untuk memahami dunia. Fenomena alam seperti petir, musim, dan kehidupan manusia dijelaskan melalui kisah-kisah tentang dewa-dewa dan makhluk supernatural. Misalnya, petir dianggap sebagai hasil amarah Zeus, dan musim dikaitkan dengan kisah Persephone. Namun, penjelasan ini bersifat subjektif dan bergantung pada tradisi lisan, sehingga mulai muncul kesadaran bahwa mitos tidak cukup untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang alam semesta. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, terjadi pergeseran pemikiran dari mitos ke pendekatan rasional. Pemikir-pemikir awal di kota-kota seperti Miletos mulai mencari penjelasan tentang asal-usul alam, arche, dengan menggunakan logika dan observasi, bukan cerita supernatural. Mereka mulai bertanya, apa prinsip dasar dari segala sesuatu? Pergeseran ini menandai lahirnya filsafat sebagai disiplin yang berusaha menjelaskan dunia secara logis, rasional, dan universal. Pemikiran-pemikiran filsafat Prasokrates. Para filsuf Prasokrates adalah tokoh awal yang mengalihkan fokus dari mitos ke penjelasan rasional tentang alam semesta. Mereka tertarik pada prinsip dasar, arche, dari segala sesuatu. Thales dari Miletos, misalnya, berpendapat bahwa air adalah elemen utama, sementara Anaximandros menyatakan bahwa prinsip dasar adalah apeiron, yaitu sesuatu yang tak terbatas. Anaximenes mengusulkan udara sebagai substansi utama, sedangkan Pythagoras melihat angka dan harmoni matematis sebagai dasar alam semesta. Herakleitos menekankan perubahan sebagai esensi dari segala sesuatu, terkenal dengan gagasannya bahwa segala sesuatu mengalir. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan karena pada awalnya semua cabang ilmu lahir dari pertanyaan-pertanyaan filosofis. Filsafat tidak hanya membahas pertanyaan abstrak seperti makna kehidupan, tetapi juga pertanyaan konkret tentang alam, manusia, dan masyarakat. Para filsuf awal seperti Aristoteles tidak hanya berfilsafat, tetapi juga mempelajari logika, biologi, fisika, dan etika sebagai bagian dari upaya untuk memahami kenyataan secara menyeluruh. Sebelum ilmu terpisah menjadi cabang-cabang yang lebih spesifik, filsafat berfungsi sebagai landasan pemikiran dan metode untuk mengeksplorasi kebenaran. Proses munculnya ilmu dari filsafat. Ilmu mulai muncul dari filsafat ketika manusia mulai menggunakan metode rasional dan empiris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik. Pada abad pertengahan, filsafat tetap menjadi payung utama, tetapi tokoh seperti Ibnu Sina, Avicenna, dan Ibnu Rushd, Averroes, memperkenalkan metode eksperimental dalam mempelajari alam. Kemudian, pada era Renaissance dan revolusi ilmiah, tokoh seperti Galileo Galilei dan Francis Bacon mengembangkan metode ilmiah berbasis observasi, eksperimen, dan pengukuran. Ini menandai lahirnya ilmu pengetahuan modern yang terpisah dari filsafat, tetapi tetap menggunakan prinsip rasionalitas dan logika yang diwarisi dari tradisi filosofis. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan terus berlanjut seiring kemajuan teknologi dan penemuan baru. Pada abad ke-19, ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi muncul untuk memahami aspek manusia secara ilmiah. Di abad ke-20 dan ke-21, kemajuan dalam fisika kuantum,
bioteknologi, dan kecerdasan buatan menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang melampaui batasan-batasan sebelumnya. Namun, filsafat tetap relevan dalam memberikan kerangka etika, epistemologi, dan panduan metodologis bagi perkembangan ilmu. Pengertian filsafat klasik merujuk pada periode filsafat yang berkembang di Yunani kuno, dimulai sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga masa Kekaisaran Romawi. Filsafat klasik menandai puncak pemikiran manusia yang sistematis tentang etika, politik, epistemologi, teori pengetahuan, dan metafisika. Periode ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles yang menjadi fondasi filsafat Barat. Mereka mengembangkan konsep-konsep dasar tentang kebenaran, keadilan, dan kehidupan yang baik yang masih relevan hingga hari ini. Pemikiran Sokrates terkenal dengan metode dialektika, yaitu tanya jawab untuk menguji kebenaran yang kini dikenal sebagai metode Sokratik. Ia mendorong pemikiran kritis dan introspeksi dengan prinsip kenali dirimu sendiri, karena ia percaya bahwa pengetahuan sejati dimulai dari pemahaman tentang diri. Dalam etika, Sokrates berpendapat bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Jika seseorang mengetahui apa yang benar, maka ia akan bertindak benar. Kebahagiaan sejati, menurutnya, hanya dapat dicapai melalui hidup yang berbudi luhur dan berorientasi pada kebenaran. Pemikiran Plato. Plato mengembangkan teori ide forms, yaitu gagasan bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ideal yang sempurna, tempat konsep-konsep murni, seperti keindahan, keadilan, dan kebenaran berada. Ia percaya bahwa dunia indrawi bersifat sementara dan tidak sempurna, sementara dunia ide abadi dan sempurna. Dalam The Republic, Plato menjelaskan pandangannya tentang negara ideal, di mana keadilan terjadi ketika setiap individu menjalankan perannya sesuai kemampuan, dengan para filsuf raja sebagai pemimpin karena kebijaksanaan mereka. Dualisme menjadi inti pemikirannya, yakni pemisahan antara dunia fisik yang berubah dan dunia ide yang tetap. Pemikiran Aristoteles. Aristoteles menekankan pentingnya pengamatan empiris sebagai dasar pengetahuan, berbeda dengan Plato yang lebih fokus pada dunia ide. Dalam metafisika, ia memperkenalkan konsep substansi sebagai inti dari setiap benda dan gagasan teleologi, yaitu bahwa semua makhluk memiliki tujuan akhir. Dalam etika, Aristoteles mengajukan konsep eudaimonia atau kebahagiaan sebagai tujuan hidup manusia yang dicapai melalui pengembangan kebajikan dan keseimbangan sesuai dengan doktrin jalan tengah. Selain itu, ia merintis logika formal, termasuk prinsip silogisme yang menjadi dasar metode ilmiah. Pemikirannya membentuk kerangka penting bagi filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi pemikiran Islam, yang berusaha memahami dunia, eksistensi, dan realitas melalui prinsip-prinsip ajaran Islam. Filsafat Islam mengintegrasikan aspek rasionalitas dan wahyu dengan tujuan untuk memahami kebenaran yang mencakup aspek metafisika, etika, epistemologi, dan politik. Pemikir-pemikir Muslim klasik seperti Al-Farabi, Avicenna, Ibn Sina, dan Al-Ghazali mengembangkan filsafat dengan merujuk pada teks-teks Al-Quran dan hadis, serta pemikiran filsafat Yunani, terutama karya-karya Aristoteles dan Plato. Munculnya filsafat Islam. Filsafat Islam muncul sebagai hasil pertemuan antara pemikiran Yunani klasik dan ajaran Islam. Ketika Islam berkembang pada abad ke-7 M, dunia Muslim mulai berhubungan dengan tradisi filsafat Yunani, terutama setelah penerjemahan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Faktor lain yang mendorong munculnya filsafat Islam adalah kebutuhan untuk memahami ajaran agama dengan cara yang rasional dan sistematis, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis yang timbul tentang alam semesta, Tuhan, dan eksistensi manusia. Objek filsafat Islam. Objek filsafat Islam mencakup berbagai aspek kehidupan dan realitas dari perspektif Islam, yang antara lain adalah 1. Metafisika. Mempelajari hakikat Tuhan, penciptaan alam semesta,
serta hubungan antara yang terbatas dan yang tak terbatas. 2. Epistemologi mencakup teori pengetahuan dalam Islam, termasuk hubungan antara wahyu dan akal. 3. Etika membahas moralitas, kebajikan, dan cara hidup yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, politik menyentuh tentang konsep pemerintahan yang ideal dalam Islam, serta hubungan antara hukum Allah dan hukum manusia. Kosmologi, studi tentang alam semesta dan asal-usulnya yang juga mencakup penciptaan dan hukum-hukum alam. Pemikiran filsafat Muslim tentang penciptaan alam. Pemikiran filsafat Muslim mengenai penciptaan alam banyak dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran yang mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan, Allah, dari ketiadaan, ex nihilo. Para filsuf seperti Al-Farabi, Avicenna, dan Al-Ghazali menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang mengatur segala sesuatu dengan hikmah dan tujuan tertentu. Avicenna mengemukakan bahwa Tuhan adalah penyebab pertama, cause, yang tidak bergantung pada sesuatu yang lain dan melalui kehendaknya, alam semesta tercipta.